Kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, You Have Been Made Alive. Hari ini kita akan membaca dari Efesus 2 ya, ayat 1 sampai 5. Kita melihat di Alkitab kita masing-masing. Firman Tuhan dari Efesus 2 ayat 1 sampai 5. Ya, Efesus 2 ayat 1 sampai 5, demikian firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Saudara, bulan Maret kemarin ada satu berita yang saya baca ya tahun ini ya. Ada seorang wanita yang sudah hilang 31 tahun. Tetapi ditemukan. Ya, dia hilang dari tahun 1992. Saudara, dia masih hidup sekarang. Suaminya masih hidup. Tetapi setelah dia menghilang 7 tahun, tidak tahu di mana dia ada. Suami dan juga saudara dari perempuan ini melapor ke polisi dan mengatakan istri saya ini atau saudari saya ini sudah mati. Ya, karena 7 tahun tidak ada kabar, tidak ada laporan, tidak ditemukan apapun. Saudara sekalian, selama 7 tahun itu suami mengatakan, saya sangat gelisah setiap kali baca berita ditemukan sebuah jenazah. Saya tanya, apakah itu istri saya? Ya, jadi begitu banyak selama 7 tahun dia cari. Akhirnya saudara sekalian dideklarasikan mati. Ternyata ya tahun ini ketemu saudara sekalian. Wanita ini aslinya tinggal di Amerika ya, di Pennsylvania ya. Diketemukannya di selatan, bukan di Amerika, di selatan Amerika, yaitu Puerto Rico saudara sekalian ya. Jadi dia bukan termasuk provinsi Amerika tapi termasuk US territory. Ya, jadi setengah-setengah antara provinsi sama bukan provinsi. Fasilitasnya lain. Ditemukan di sana. Tetapi kondisinya apa? Sudah demensia, lupa semua. Jadi suaminya telepon, saudara sekalian, dia tidak ingat apa-apa. Dia tidak ingat dirinya, dia tidak ingat namanya, dia tidak ingat suaminya, dia tidak ingat saudarinya. Ya, dia tidak ingat siapa-siapa. Saudara sekalian, dengan kata lain, sekalipun sudah ketemu masih hidup, tidak ada lagi hubungan dengan suami. Dia tidak kenal siapa-siapa. Dia tidak ingat apa-apa. Saudara, satu hal yang kita perhatikan, ketika ibu ini hilang ya tahun ke-7, suami dan keluarga berkata dia sudah dianggap mati. Kenapa mati? Kan masih hidup saudara sekalian. Buktinya sekarang dia masih hidup. Karena tidak ada lagi komunikasi dan koneksi dengan keluarga. Itu dideklarasikan mati. Saudara bisa bandingkan wajah dia ya. Tahun 92 hilang terakhir dilihat seperti itu. Sekarang 2023. Sudah 31 tahun dan dia menderita lupa. Demensia, saudara sekalian. Apa yang menjadi suatu pesan di sini? Saudara, yang dimaksud dengan mati dalam sertifikat itu tidak selalu berarti orangnya berhenti nafas. Orang yang hilang, tidak ditemukan, tidak ada komunikasi, tidak ada koneksi, boleh dideklarasikan mati. Nah ini adalah satu gambaran ya, yang mengingatkan kita akan apa yang kita baca dalam firman Tuhan tadi. Di ayat yang pertama dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Saudara sekalian, Paulus mengatakan apa? Kamu dahulu sudah mati, tetapi ayat 2 dia katakan kamu dulu hidup. Jadi kita apa? Mati apa hidup? Begitu kan? Nggak bisa dong orang saat yang sama mati dan hidup. Bisa. Mati selagi hidup. Yaitu apa? Mati di sini bukanlah berhenti bernafas.
tetapi terdiskoneksi atau terputus hubungan dan komunikasi dengan Tuhan. Ini namanya mati. Ya, sering kali orang berkata, wah dia tidak kenal Tuhan tapi hidupnya bahagia sekali. Nggak ada, saudara sekalian ya. Memang di ayat 2 dikatakan hidup, tapi itulah mati selagi hidup. Mati itu bukanlah berarti berhenti nafas, tetapi tidak ada hubungan dan komunikasi dengan Tuhan. Contohnya apa? Kita lihat dari kisah anak yang hilang. Saudara tahu anak itu melarikan diri, memisahkan diri dari papanya setelah dia mendapatkan harta warisannya. Kemudian ketika suatu saat bapaknya menantikan, dia kembali. Apa yang bapaknya katakan? Lihatlah, kita bersukacita karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Dia telah hilang dan didapat kembali. Bagi Alkitab, mati itu bukan sekedar kamu berhenti nafas. Orang yang terhilang, jauh dari Tuhan, tidak ada komunikasi dengan Tuhan, tidak ada koneksi dengan Tuhan, itu mati. Ya, anak yang hilang adalah anak yang mati. Anak yang ditemukan kembali adalah anak yang dibangkitkan, anak yang hidup. Saudara sekalian, inilah arti mati di dalam Alkitab. Jadi ketika dikatakan kamu telah dibangkitkan, kita harus tanya, dari mana kita dibangkitkan? Dari kematian. Kematian apa? Kematian rohani. Apa itu kematian rohani? Secara nafas, secara biologis tetap hidup, tetapi tidak ada koneksi, tidak ada komunikasi dengan Tuhan. Kita ingat di Taman Eden, Bapak Saudara sekalian, Tuhan berkata pada manusia dengan murah hati, segala pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, kecuali yang di tengah situ. Saudara sekalian, singkat cerita, Adam Hawa justru makan yang dilarang. Dan Tuhan mengatakan apa? Hari kamu memakannya, kamu akan mati. Adam Hawa makan, nggak mati, saudara sekalian. Sehingga ada orang menafsir Alkitab begini, prediksi Tuhan meleset. Oh, saudara sekalian, cara baca apa itu? Karena orang tidak mengerti arti kata mati. Yang Tuhan maksudkan mati di sini, kamu terdiskoneksi dari Tuhan dan diusir dari Taman Eden. That happened on that day. Itu mati. Dan kematian fisik mengikuti. Saudara sekalian, itulah artinya. Ya, artinya terpisah dari Tuhan. Adam dan Hawa masih bernafas, Tuhan berikan mereka pakaian, mereka bekerja, mereka beranak cucu, tetapi mereka tidak ada koneksi dengan Tuhan. Inilah mati. Saudara sekalian, orang yang terpisah dari Tuhan, itulah orang yang mengalami kematian rohani. Nah, apa ciri-cirinya orang yang mati rohani? Ayat 2 kan berkata demikian, mengikuti penguasa angkasa. Ayat 3 mengatakan apa? Mengikuti kehendak daging. Nah itu saudara sekalian ya. Orang yang mati rohani itu secara fisik dia masih hidup, tetapi fokusnya hanyalah dirinya. Nah itu namanya mati. Kalau fokusnya hanya dirinya, berarti nggak ada koneksi dengan Tuhan. Dia terisolasi sendiri ya. Aku hidup bagi aku, oleh aku, dan untukku ya, dengan kekuatanku. Nah ini orang mati rohani. Saudara, ada seorang pria berusia 35 tahun, tinggal di Jakarta, kerjanya marketing manager. Wah ya, dia tidak ke gereja dan tidak kemanapun ya. Hidupnya isinya cuman pekerjaan, hobi, dan keluarga. Cuma 3 itu ya. Dia suka fitness dan kadang-kadang suka nonton film ya. Dia seorang single. Dan dia mengatakan saya sudah happy begini kok ya. Saya happy, saya cukup ya. Saya lebih happy dari yang menikah, saya lebih happy dari orang yang ke gereja, saya lebih happy dari siapapun karena saya nggak ada kewajiban apa-apa. Saudara sekalian, inilah orang mati rohani. Ya. Hidupnya isinya cuma diri ya, kerja buat diri, hobi buat diri, keluarga buat diri, nonton film buat diri, fitness buat diri. Dan dia merasa saya baik-baik saja dan sudah happy dan sudah cukup. Saudara, mati itu bukan berarti dia melakukan perbuatan yang tidak bermoral ya, kelihatan depan mata, meskipun itu pasti dilakukan. Cuma nggak kelihatan oleh orang, belum tentu kelihatan ya. Mati di sini artinya tidak ada koneksi dengan Tuhan, terbelenggu oleh dosa. Dari mana kita tahu seseorang terbelenggu dosa dan mati rohani? Gampang. Tidak ada struggle. Saudara, bagaimana iblis memperlakukan orang yang ada dalam cengkeramannya? Dikasih rasa aman dan hidup yang lancar. Gak perlu cari Tuhan, gak perlu bergumur, gak perlu tanya ini kehendak Tuhan atau bukan. Seorang Kristen pasti mengalami struggle. Kenapa? Karena dagingnya mau berbuat ini, tapi Roh Kudus bilang jangan. Itu cirinya anak Tuhan yang hidup, dia pasti ada konflik batin.
Karena dia tahu apa yang benar, tapi ada keinginan melakukan yang salah. Lah kalau orang dia katakan, saya happy-happy saja, hidup saya isinya pekerjaan, hobi, keluarga. Saya ada waktu, saya fitness, dan saya nonton bioskop, saya nonton film. Kadang dengan teman, kadang sendiri. Saya sudah happy begini, gak ada konflik hidupnya. Berarti tidak ada kuasa yang mengingatkan dia apa yang dia lakukan itu salah atau benar. Inilah mati rohani. Saudara, Paulus mengatakan kalau orang hidup rohani pasti merasakan ada konflik itu. Ya, bahwa pemuda yang orang yang usia 35 tahun ini rasanya fine-fine saja. Nah, saudara sekalian, ini bukti dia mati rohani. Dan inilah kondisi orang-orang di luar Kristus. Ini menjadi beban kerinduan kita juga ketika kita memberitakan Injil. Kita bukan sekedar berhadapan dengan jiwa, begitu ya. Kita bukan sekedar kita mau memenangkan orang untuk Tuhan, tapi kita datang membawa Injil kepada orang yang mati rohani. Dan kadang-kadang ketika kita memberitakan Injil dalam misi, dalam penginjilan pribadi, saudara sekalian, tidak diresponi ya. Orang mati memang tidak bisa berespon. Itu kondisinya, tetapi Tuhan memanggil kita untuk tetap wajib memberitakan Injil. Pertanyaannya begini, saudara sekalian, apakah kita sebagai orang percaya yang sudah dihidupkan bersama dengan Kristus bisa berpikir seperti orang yang mati rohani? Saya katakan bisa. Mengapa? Setiap orang punya masa lalu. Paulus mengatakan apa? Sebab dulu kami juga demikian. Nah, Paulus mengatakan, we were like that. Dan kami pada dasarnya bersama dengan mereka adalah orang-orang yang harus dimurkai. Jadi itu masa lalu kita kan? Jadi bisakah masa lalu itu kembali? Jelas bisa. Ada orang berpacaran, kemudian putus, kemudian dia menikah dengan orang lain. Bisa teringat pacar lama gak? Bisa. Itu sebabnya masih waspada. Apalagi yang 5-6 kali. Wah, banyak sekali pilihannya saudara sekalian ya. Kita masih waspada. Kita masih waspada. Nah, saudara sekalian, apa tandanya masa lalu itu kembali? Nah, ini dia ya. Tanda-tanda kita diskoneksi dengan Tuhan. Saudara, hati nurani itu tidur. Semua orang Kristen setiap hari pasti struggle. Ya kan? Aku mau lakukan kehendak Tuhan. Ya, aku mau doa tapi badanku capek. Aku mau tidur. Pasti ada struggle. Ya kan? Nah, kalau hati nurani sampai tidur, bobo begitu ya, senyap. Nah, itu tanda-tanda saudara sekalian tidak ada lagi komunikasi dan interaksi dengan Tuhan. Kemudian terlalu fokus pada diri. Wah, apa-apa yang dipikirkan self ya. Jadi mengurung diri pada tempurung diri kita dan taunya hanya self. Apa yang bikin saya happy begitu ya. Apa yang bikin saya bisa semangat begitu kan ya. Tapi hanya itu dipikirkan saudara sekalian ya. Dia tidak memikirkan di luar diri. Dan juga ada keengganan dekat dengan Tuhan. Saudara sekalian, ketika Adam Hawa diusir ya, berjalan ke timur begitu ya. Dalam hati kecil ada kerinduan kembali kepada Tuhan ya. Itu kan, orang tuh ada kerinduan dekat sama Tuhan. Karena tahu kita terpisah dari Tuhan karena dosa begitu kan. Tapi ketika orang enggan dekat dengan Tuhan, itu kan tanda-tanda sudah terputus dan hubungan komunikasi dengan Tuhan. Dan khususnya juga terjerat satu dosa tertentu. Saudara, kita semua tidak ada yang sempurna ya. Kita semua bergumul dengan dosa-dosa kita. Tetapi kalau kita terjerat pada satu dosa tertentu ya, nah itu adalah problem ya. Itu tanda-tanda kita tidak merasakan kemenangan rohani di sana. Ini yang disebut bukan sekedar dengan sin, dosa, tetapi dengan indwelling sin, dosa yang berakar, saudara sekalian. Ini yang kita perlu waspada. Dan tentunya tidak ada damai ya, selalu gelisah. Jadi orang tadi saudara sekalian yang mengatakan saya happy-happy aja begini, deep down ya, paling dalamnya ya, selalu ada kegelisahan. Ya, tidak ada damai karena dia tidak ada koneksi hubungan dengan Tuhan. Dan tentunya dia mengalami kebutaan rohani, spiritual blindness. Artinya yang seharusnya kondisi dia itu salah ya, tidak benar ya, dia katakan dia benar. Seharusnya itu tidak happy, dia bilang dia happy. Nah, pertanyaannya saudara sekalian, kenapa orang Kristen yang sudah dibangkitkan bersama Kristus bisa dibayang-bayangi masa lalu seperti ini? Kenapa? Seringkali yang terjadi triggernya itu satu, kekecewaan kepada Tuhan. Saya taat pada Tuhan, saya percaya pada Yesus, saya ikut Tuhan. Kok hidup saya gini-gini aja? Saya lihat ada banyak teman saya tidak kenal Tuhan, ya, tidak percaya Tuhan. Kenapa hidup mereka lebih baik? Muncul kekecewaan,
muncul kepahitan, saudara sekalian ya. Muncul salah mengerti. Kalau begitu caranya, nah logikanya jadi pendek nih. Kalau begitu caranya, taat sama Tuhan gak ada bedanya dengan tidak taat. Mendingan tidak taat. Nah, begitu ya. Orang kalau belajar logika kan ada silogisme ya. A adalah B, B adalah C. Maka A adalah C. Kan begitu logika orang, sangat simpel saudara sekalian. Saya taat sama Tuhan, hidup gini-gini aja. Orang lain tidak taat pada Tuhan, hidupnya lebih baik. Kesimpulan, saya dengan orang lain tidak beda, lebih baik saya hidup seperti orang lain. Saya kadang suka begitu ya, saya ingat dulu pernah mengajarkan siswa ya, logika saudara sekalian ya. Saya makan nasi, bebek makan nasi, saudara terusin apa bawahnya? Nggak berani kan terusin kan? Tapi itu yang dipakai oleh orang-orang, dia bisa jadi dokter. Ya, kenapa kamu nggak bisa? Dia makan nasi, kamu makan nasi. Jadi kalau dia bisa jadi dokter makan nasi, kamu pasti bisa. Saudara, ada banyak kesalahan logika yang sebetulnya nggak boleh begitu argumentasinya. Ya kan, makanya saya kasih contoh, saya makan nasi, bebek makan nasi. Kesimpulannya, saudara katakan saya adalah bebek. Nggak mungkin, itu kesimpulan yang salah. Dalam hukum logika alurnya tidak bisa begitu menurut Aristoteles, saudara sekalian. Tapi intinya apa? Yang terjadi dalam hati kita seringkali kita pikir, saya taat sama Tuhan gitu-gitu aja. Orang tidak percaya, tidak taat kepada Tuhan, hidupnya kelihatan lebih hebat. Begitu kan? Kesimpulannya, mendingan saya jadi lebih seperti mereka. Nah inilah saudara sekalian ya, spiritual blindness. Kita termakan oleh logika yang singkat seperti itu, dan kita menarik kesimpulan yang fatal. Fatal sekali. Saudara, di dalam hukum logika pun tidak boleh begitu. A adalah B, A adalah C, itu salah. Tidak bisa ditarik kesimpulan. Tidak bisa. A adalah B, B adalah C, maka A adalah C, itu baru bisa. Tapi dalam prakteknya kita gunakan shortcut seperti itu. Dan banyak orang jauh memutuskan hubungan sama Tuhan, tidak mau ikut Tuhan karena logika yang salah, yang dia anggap benar. Ini namanya spiritual blindness. Saudara, apa yang terjadi? Orang-orang ketika kita itu dibayangi kembali oleh masa lalu dan kita tergoda, kita jatuh saudara sekalian, yang terjadi adalah kita bisa melakukan perbuatan yang menghancurkan diri sendiri. Itu problemnya ya. Perbuatan yang menghancurkan diri sendiri pada akhirnya sia-sia. Sudah jelas itu salah, sudah jelas itu bawa sengsara, tetapi tetap membohongi diri mengatakan, oh this is the best. This is the best. Ya, ini yang paling logis. Tidak demikian. Saudara, tapi kita bersyukur Tuhan tidak meninggalkan kita ya di dalam keadaan mati rohani, terputus dari Tuhan. Dia membangkitkan, menghidupkan kita, mengkoneksikan kita kembali dengan Tuhan. Saudara, dalam Efesus 2 ayat 4 dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Saudara, kita bersyukur bahwa Tuhan mengambil tindakan, yaitu apa? Dengan menghidupkan kita. Nah ini kalau kita baca terus di Efesus ayat 6 dan selanjutnya, Paulus bicara mengenai kuasa kebangkitan Yesus. Jadi kalau Tuhan bisa membangkitkan Yesus dari kematian, maka Dia juga telah membangkitkan kita dari mati rohani. Nah saudara sekalian, pertanyaannya, manusia itu bisa berubah nggak? Manusia itu bisa berubah nggak saudara sekalian? Apakah seorang istri bisa mengubah suaminya? Apakah seorang suami bisa mengubah istrinya? Apakah seseorang bisa mengubah dirinya sendiri? Saudara sekalian, hanya kuasa kebangkitan Kristus yang bisa mengubah orang. Ya, hanya kuasa kebangkitan Kristus itu yang membangkitkan kita dari kematian rohani. Karena itu di sini kita bicara mengenai kebangkitan Kristus, yaitu Paskah. Saudara sekalian, orang Kristen bukan sekedar orang yang seperti buka buku pasal baru dalam hidupnya ya. Orang seringkali berkata kalau ada perubahan, saya buka chapter baru. Saudara sekalian, yang namanya bangkit dari mati rohani, dilahirkan kembali, itu bukan buka chapter baru, ganti buku saudara sekalian. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Nah tapi sekalipun demikian, ada satu konsep yang salah mesti kita waspada, yaitu apa? Banyak orang menganggap karena Yesus bangkit,
Dia menyediakan tempat di sorga bagi kita. Nah udah, seolah-olah kebangkitan Yesus hanyalah kuasa untuk menjamin masa depan kita. Supaya saya mati, nanti masuk sorga, tidak masuk neraka. Hanya dibatasi di sana. Padahal firman Tuhan menggunakan kata-kata apa? Kita dibangkitkan bersama dengan Kristus sekarang. Ya, jadi bukan sekedar secara fisik kita dibangkitkan nanti, saudara sekalian. Kita dibangkitkan sekarang. Saudara biasanya menemukan tanda ini di mana? Restoran ada nggak tanda ini? Kalau yang besar ada kali ya. Kalau yang cuma satu kios nggak perlu. Udah jelas pintu keluarnya. Betul saudara sekalian. Biasa ketemu tanda ini di mana kita? Kantor. Wah, mall, betul sekali. Apalagi? Bioskop, ya betul. Sama hotel ya. Hotel ada kan harus ya. Saudara sekalian, kapan tanda ini berguna? Kalau ada kebakaran, betul. Dia hanya berguna kalau ada kebakaran. Kalau tidak ada kebakaran, tidak ada tamu hotel yang menunggu di lorong memandang indahnya tanda ini. Ya, nggak ada. Betul saudara sekalian, nggak usah lihat ini dan nggak usah perhatikan ini. Kenapa? Kita hanya perlu ini kalau ada fire. Ya, kalau nggak ada fire, nggak perlu. Nikmatilah kamar hotel, nikmatilah restoran, nikmatilah mall. Nggak perlu dipikirkan dengan tanda ini. Padahal saudara sekalian, secara keamanan, orang pertama masuk manapun yang harus dilihat ini. Kalau kebakaran, tapi kan kita nggak mau mikir begitu, betul nggak ya? Jangan takutlah, selain ada exit ini. Dan saudara, exit ini biasa kemana? Ke tangga darurat. Saya mau katakan begini, banyak orang seringkali melihat relasi dengan Yesus seperti tanda exit. Yaitu apa? Asuransi kalau ada kebakaran. Nah cuma itu saudara sekalian ya. Kalau nanti saya ada kebakaran, ada malapetaka, baru saya pikirkan tentang Yesus. Demikian pula banyak orang pikirkan tentang kebangkitan Yesus. Nanti kalau saya sudah mau mati, baru pikirkan di sorga Tuhan Yesus sudah sediakan tempat. Bagaimana dengan kehidupan sekarang? Dan banyak orang tidak terpikirkan. Nah ini kelirunya. Saudara, Tuhan bukan hanya menyelamatkan kita untuk sorga, tetapi Tuhan juga membawa keselamatan di bumi dalam hidup kita. Sehingga orang Kristen itu bukan sekedar orang yang mati gak masuk neraka, tapi hidupnya berbeda karena sudah dibangkitkan oleh Kristus, bersama dengan Kristus. Maka Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Saudara perhatikan, Yesus bukan berkata begini, "Aku datang supaya mereka mati masuk sorga." Ya banyak orang berpikir Tuhan Yesus itu datang buat future kita. Nanti kalau sudah mati masuk sorga. Buat masa sekarang bagaimana? Sebab itu tidak ada komunikasi dengan Tuhan. Karena dianggapnya Yesus cuman untuk urusan sorga dan masa depan ketika saya sudah tua. Kalau saya masih muda, masih banyak opportunity, saya melihat Yesus Kristus tidak terlalu relevan. Itulah problemnya. Kalau kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, Kristus hidup, kita hidup. Bukan nanti, sekarang saudara sekalian. Karena itu Yesus berkata, hidup seperti apa bagi orang yang sudah dibangkitkan dari kematian rohani? Hidup berkelimpahan. Aku datang supaya mereka punya hidup dalam dunia ini loh ya. Bukan hanya dalam hidup kekal, dan hidup yang berkelimpahan. Sehingga orang Kristen hanya mikir, oh Yesus datang supaya saya nanti mati masuk sorga. Itu adalah orang Kristen yang miskin saudara sekalian. Jadi hidupnya, pikirannya hanya nanti mati masuk sorga. Di dalam masa sekarang ini dia kehilangan kekayaan Kristus. Dia kehilangan pengalaman kuasa kebangkitan Kristus. Hidup berkelimpahan itu bukan saja sekarang, bukan nanti saudara sekalian, tetapi sekarang. Istilah berkelimpahan dalam bahasa Yunani perisos. Salah satu terjemahannya adalah beyond measure. Artinya apa? Melampaui porsi yang lain. Saudara pernah masuk restoran ya? Misalnya saudara suka makan apa? Mie ya. Kita makan mie. Saudara, ada restoran yang kita masuk bayar sekian, dapat mie-nya segini ya. Ada restoran yang kita masuk bayarnya sama, dapat porsinya besar. Kita mengatakan restoran yang ini berlimpah ya. Wow, kalau makan sekian, bayar sekian di restoran tersebut, kita nggak usah pesan yang kedua. Kalau di restoran ini porsinya kecil, katanya sekarang makanan makin mahal makin kecil. Saudara tahu piringnya besar nih, makin kecil tengahnya itu porsinya makin mahal. Ya, saya pernah mencoba daging burung unta. Saudara pernah makan daging burung unta ya?
makanan Afrika, saudara sekalian. Saya pikir daging burung unta sebesar mana begitu ya. Begitu datang piringnya besar, saudara sekalian ya. Dagingnya cuma satu potong di tengah. Dikasih daun dan tomat kecil, saudara sekalian. Wah, saya bilang burung unta mahal kali ini ya. Sampai makannya begini kecil. Oh, dia bilang, orang Afrika tuh bilang, ini makanan yang istimewa sekali. Tahu burung unta larinya berapa cepat? Memburunya tuh susah sekali. Saudara sekalian, tetapi kita mengatakan makanannya sih enak, istimewa ya, dan sebagainya. Tapi makan gak kenyang. Iya kan? Saudara sekalian, berkelimpahan itu artinya adalah melampaui standar. Ya, melampaui standar. Porsi restoran yang besar, berkelimpahan. Saudara, manusia itu biasa cari apa? Manusia biasa mencari kesenangan, mencari kemewahan, mencari kekuasaan. Orang Kristen disebut hidupnya berkelimpahan, artinya apa? Artinya adalah hidupnya melampaui standar. Saudara sekalian ya, orang-orang cari kesenangan, kita mencari kesenangan Tuhan. Nah, menyenangkan Tuhan. Orang-orang itu mencari kemewahan, kita mencari apa? Kita mencari kemurahan hati. Kita menjadi orang yang bermurah hati. Orang-orang mencari kekuasaan, orang Kristen berkelimpahan itu apa? Dia mencari bagaimana menguasai diri, ya, bukan menguasai orang lain. Hidup Kristen itu beyond measure, ya. Tetapi itu artinya apa? Beda dengan orang lain. Jadi kalau kita mengukur diri sama seperti orang lain, saudara sekalian, kita belum mengerti apa arti kelimpahan. Seperti saudara tadi yang berkata, saya taat sama Tuhan segini. Orang lain gak taat sama Tuhan, lebih berlimpah hidupnya. Dia mengukurnya sama seperti itu. Dia belum mengerti apa itu hidup berkelimpahan. Sebab dia menurunkannya selevel standar itu. Kita dapat hidup berkelimpahan berarti beyond measure, melampaui standar. Kita gak bisa menggunakan standar duniawi untuk mengevaluasi hidup kita. Nah, apa itu hidup yang berkelimpahan, saudara sekalian? Hidup yang berkelimpahan adalah salah satu cirinya haus akan kebenaran, ya. Jadi setelah orang kenal Tuhan, setelah orang dihidupkan, begitu kan? Sekarang dia ingin sekali mendengar firman Tuhan, dia ingin belajar firman Tuhan. Dulu sebelum kenal Tuhan diberikan Alkitab, dia tidak baca. Dulu sebelum kenal Tuhan mendengar khotbah itu dia tidak mau, tetapi sekarang dia mau, haus akan kebenaran. Kemudian ikut dan taat Kristus. Ya, kalau dulu mengikuti diri sendiri, kemauan sendiri, sekarang ikut dan taat Kristus. Ketiga, mencari kehendak Tuhan dalam segala aspek. Saudara sekalian, sebelum orang kenal Tuhan, segalanya boleh dilakukan. Setelah orang kenal Tuhan, kita tanya, ini sesuai kehendak Tuhan gak ya? Apakah ini menyenangkan Tuhan? Dan kemudian juga hidup yang berkelimpahan adalah orang yang terus dibangun dalam karakter sampai berbuah. Ya, saya sudah ikut Yesus, perubahan apa yang saya alami. Nah, ini hidup berkelimpahan, saudara sekalian, ya. Memang banyak orang ketika mendengar istilah kelimpahan, pikirannya adalah harta. Sehingga ada orang menafsirkan, ya, zaman dulu ya, ada orang menafsirkan begini, oh Yesus berkata, aku datang supaya mereka punya hidup yang berkelimpahan. Wah, maksudnya adalah hidup yang berkemewahan, saudara sekalian. Salah. Kenapa, saudara sekalian? Karena itu gak ada hubungannya dengan hidup berkelimpahan. Saya berikan contoh. Saya berikan dua nama di Alkitab. Salomo dan Paulus. Saudara sekalian, Salomo itu apa kurangnya, ya? Hikmat luar biasa, tidak ada raja seperti dia. Kemewahan luar biasa. Ratu Sheba sampai datang belajar. Jarang ya ratu zaman dulu atau raja datang ke raja lain belajar. Kecuali memang seperti Salomo, saudara sekalian. Dan Salomo begitu mewahnya sehingga dikatakan apa? Dia studi binatang di halamannya. Saudara tahu dia punya kebun binatang sendiri? Tandanya apa satu negara makmur? Orang bisa punya binatang eksotik, binatang langka di halamannya. Kalau dunia perang gak bisa. Di Prancis kemarin kerusuhan, itu binatang liar dilepaskan semua, saudara sekalian. Berarti Salomo ada kerajaan, diberikan kerajaannya damai dan makmur. Dan dia studi segala ilmu dari halaman belakangnya. Kita kalau mau lihat kebun binatang, mau lihat binatang biasa kemana? Taman safari, ya. Begitu sampai karena macet sudah tutup, saudara sekalian. Susah kan, kita jauh begitu kan ya. Akhirnya nginep dulu satu hari di Bogor, besoknya baru berangkat ya, sepagi mungkin. Tetapi Salomo tinggal ke halaman belakang. Apa kurangnya hidupnya? Saudara sekalian, apa yang kurang? Tapi Salomo mengatakan apa? Di dalam pengkhotbah, aku sudah mengalami, menikmati semua itu. Semuanya adalah kesia-siaan. Dan dia bilang apa pada anak muda?
Ingatlah penciptamu pada masa mudamu sebelum datang hari-hari di mana kamu berkata, gak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Paulus, wah kontras sekali kondisi dengan Salomo, saudara sekalian. Hidupnya dari banyak tempat yang numpang, kemudian dari penjara ke penjara. Tapi Paulus mengatakan, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku pernah menikmati kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan. Tidak ada secret. Bagiku gak ada secret. Tapi aku sudah belajar secret, rahasia, merasa puas, merasa cukup. Itu kan gak bisa didapatkan. Saudara sekalian, luar biasa Paulus mengatakannya. Tidak ada keadaan yang secret buat saya. Apa yang saya gak pernah. Saya pernah tahu apa itu kelimpahan. Saya tahu apa itu kekurangan sampai sulit sekali. Tapi yang ku pelajari, yang banyak orang gak tahu, aku belajar merasa cukup dalam Tuhan. Wah, itu luar biasa. Dan Paulus mengatakan itu proses. Saudara sekalian, siapa yang berkelimpahan hidupnya? Bukan Salomo. Di akhir hidupnya Salomo mengatakan tidak ada kesenangan. Karena kontras, dulu muda sekarang tua. Dulu mewah berlimpah, sekarang kerajaannya hampir terpecah dua. Kontras ini yang membuat dia depresi di hari tuanya. Dia tidak pernah belajar dari muda, menggunakan hikmat yang diberikan Tuhan untuk melihat esensi inti segala sesuatu. Paulus beda sekali saudara sekalian ya. Hidupnya memang begitu. Ya, dia hidupnya memang begini ya. Dia sudah merasakan di atas, dia merasakan di bawah, dia merasakan di atas, dia merasakan di bawah. Bagi dia no secret. Tapi yang ku pelajari lewat semua itu, di dalam Kristus kita merasa puas dan cukup. Dan Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Luar biasa. Itulah hidup berkelimpahan saudara sekalian. Dan sebagai orang yang sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, diberikan hidup yang berlimpah, kita mengikut Tuhan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika saudara dan saya mengikut Tuhan? Saudara, gambar Allah dipulihkan. Gambar Allah dipulihkan. Dalam Kolose 3 ayat 1 dikatakan begini. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Jadi kita dibangkitkan ya. Tapi apa yang terjadi ketika kita dibangkitkan bersama Kristus? Kita punya hidup dan koneksi dengan Tuhan. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Ternyata gambar Allah di dalam diri kita itu pelan-pelan dipulihkan. Saudara, manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, maksudnya kita ini cerminnya Allah ya. Kalau orang lihat kita, orang ingat Tuhan. Begitu ya. Tapi karena dosa cerminnya pecah. Begitu yang kelihatan ada matanya satu, begitu ya. Hidungnya setengah, kemudian mulutnya hanya setengah, kepala hanya sebagian atas. Orang gak bisa lihat Tuhan. Orang lihat gambaran horor. Maka Thomas Hobbes, seorang ahli ekonomi, mengatakan manusia adalah serigala bagi sesamanya. Kerjanya cuma cari mangsa. Itulah kondisi manusia ketika gambar Allah rusak karena dosa. Tetapi puji Tuhan di dalam Kristus yang telah membangkitkan kita, gambar Allah ini pelan-pelan dipulihkan. Belum sempurna, tapi orang bisa melihat itu refleksi Tuhan. Saudara sekalian, tahun 1945 ada sebuah gereja Lutheran di Jerman hancur. Dibom ya. Kalau di Jerman hancur, bisa bom Jerman, bisa bom Amerika, begitu kan ya? Bisa salah satu, tapi yang kena gereja, saudara sekalian. Yang menariknya yang berdiri cuma satu, patungnya Martin Luther ya, itu gereja Lutheran. Saya nggak tahu saudara sekalian gimana ceritanya, cuman patung itu yang selamat. Coba saudara pikir sebentar, gedungnya hancur semua, patungnya selamat. Mungkin patungnya taruh di depan, nggak mungkin dalam gereja, depan. Mungkin yang kena itu kompleks gereja semua. Saudara sekalian, gereja itu didiamkan dalam keadaan runtuh. Puluhan tahun ya. Proyek pembangunan kembali baru mulai tahun 1994. Saya mau tanya sama saudara, saudara bisa bayangkan gak aslinya gereja ini seperti apa? Gak bisa kan? Hancur. Ini tidak mencerminkan gereja yang nyaman buat ibadah. Tidak ada, saudara, karena sudah hancur. Tetapi setelah 1994 maka dialirkan dana dan daya untuk membangun gereja ini. Membutuhkan waktu 11 tahun untuk memulihkan kondisinya seperti semula. Saudara, orang kalau sudah dipulihkan di dalam Kristus ya, pasti orang bisa melihat refleksi Tuhan. Kita gak sempurna, kita banyak kelemahan, tapi orang bisa melihat hatinya ada Tuhan. Hidupnya ada Tuhan. Orang ini masih ada takut akan Tuhan. Ada kelemahan, tapi masih ada takut akan Tuhan.
Orang bisa melihat bentuknya, meskipun cermin itu belum sepenuhnya mulus, ya, masih retak sana sini, kita masih bisa melihat gambaran Tuhan di sana. Saudara tahu kita kalau berkaca senang dengan kaca yang mulus, begitu kan ya. Tapi kalau sampai kacanya pecah satu, saya tanya ya, pecah begini ya, saudara masih bisa ngaca nggak? Bisa, palanya begini, ya kan? Ya, kalau pecah dua, nah, saudara mungkin lebih sulit ya. Kalau pecah dua begini kan berarti saudara masih begini ya, supaya bisa kelihatan dan sebagainya. Tapi kalau berkeping kan nggak bisa, ya kan, nanti sisirannya salah semua kan. Make upnya apalagi saudara sekalian ya, tebal tipisnya kan bisa beda. Itu sebabnya kita melihat ketika kita percaya pada Tuhan, gambar Allah itu dipulihkan. Saudara, apa itu gambar Allah? Relasi. Relasi. Yang rusak apa ketika Adam Hawa itu jatuh dalam dosa? Relasi. Relasi dengan Allah, relasi dengan sesama, relasi dengan diri, relasi dengan dunia. Dan apa yang dipulihkan ketika kita itu ditebus oleh Yesus? Relasi. Sekarang, dulu Adam Hawa menjauh dari Tuhan, pakai daun-daun menutupi ketelanjangan, sembunyikan diri dari Tuhan. Sekarang kita mendekat dengan Tuhan. Relasi dipulihkan. Dulu Adam jatuh salahkan Hawa. Hawa jatuh salahkan ular. Ular terima nasib saja. Betul saudara sekalian? Gak ada bisa disalahkan lagi. Sekarang tidak demikian. Kita belajar take responsibility. Ada salahnya saya. Ada bagian saya. Kemudian dengan diri, Adam Hawa merasa takut dan malu karena telanjang. Dan Tuhan bertanya, siapa yang kasih tahu kamu telanjang? Sekarang kita boleh bersih dari segala rasa bersalah. Betul-betul karena darah Yesus menghapuskan dosa kita. Saudara sekalian, relasi dengan alam, kita tahu bumi waktu Taman Eden belum ada dosa, segalanya bertumbuh dengan baik sekali. Tapi setelah ada dosa, Tuhan berkata ada duri. Ya, ada duri, ada semak. Kamu harus pilih buah itu dengan susah payah. Durinya kamu buang. Saudara, kita seringkali bingung kalau punya taman begitu ya. Saya tanam yang bagus, rumput, kenapa lalang muncul? Itulah dunia yang jatuh dalam dosa, ada lalang. Tetapi saudara sekalian, relasi kita dengan alam juga dipulihkan sampai nanti Yesus datang yang kedua kali. Ketika kita ada dalam Kristus, semua relasi yang rusak ini pelan-pelan dipulihkan seperti cermin yang retak dibetulkan sehingga mencerminkan Allah dengan baik. Nah saudara sekalian, sebagai ciptaan baru, salah satu yang kita bisa lakukan sebagai orang yang sudah dipulihkan dalam gambar rupa Allah, hiduplah dalam damai dengan semua orang sedapat mungkin ya. Jikalau hal itu tergantung pada kamu, kata Paulus. Kalau itu tergantung pada kamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Memang kalau orang tidak suka kamu, musuhin kamu, there's nothing you can do. Tetapi kamu jangan begitu pada mereka. Dari diri kamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Saudara, kita bersyukur untuk perjalanan yang Tuhan sudah mulai ya. Kita dari mati rohani dihidupkan, lalu sekarang gambar Allah dalam diri kita pelan-pelan dipulihkan ya oleh Kristus melalui Roh Kudus. Saya jadi teringat perjalanan misi yang pernah saya lakukan ya. Saya diutus tahun 98 ke Kalimantan, saudara sekalian, yang cukup, saya tidak ada bayangan loh ya Kalimantan itu seperti apa ya. Cuman pokoknya ikut saja ya. Cuman di briefing oleh OMF waktu itu ya, ini obat malaria, kamu makan 2-3 minggu sebelum pergi. Ini jaga-jaga, kalau sudah kena malaria baru makan, begitu kan ya. Kemudian, wah saya bawa bermacam perlengkapan. Saudara sekalian, sampai di sana naik kapal laut ya. Saya juga nggak pernah naik kapal laut. Naik kapal laut saya pikir sudah sampai di Pontianak selesai. Ternyata tidak ya. Naik mobil lagi 4 jam saudara sekalian ya. Wah ya lumayan lah naik kapal laut, kemudian naik mobil 4 jam beres toh. Kapal laut itu kira-kira kalau tidak salah saudara sekalian ya, kalau tidak salah 24 jam. Mungkin saya salah ya, saya lupa ya. Sudah gak pernah cari Google lagi saudara sekalian, tapi lama rasanya ya. Kemudian dari Pontianak naik masuk ke dalam 4 jam. Selesai, kita diberhentikan saudara sekalian oleh mobil di pinggir satu jalan. Saya tanya gerejanya mana? Masih masuk lagi ke dalam Pak jalan begitu ya. Di mana? Dikit lagi jalan begitu kan. Saudara sekalian, dikit laginya mereka itu berbahaya sekali ya. Sudah jalan 1 jam, sedikit lagi katanya. Jalan lagi, mana? Di mana gerejanya? Sudah dekat belum? Kita kan gak lihat jam jalan ya. Sedikit lagi di depan, situ di depan katanya depan. Jalan lagi saudara sekalian, akhirnya sampai 2,5 jam.
baru saya tahu itu yang namanya deket jalan kaki 2,5 jam. Jalan cepat. Karena kan dibilang udah dikit lagi. Saudara kalau dibilang dikit lagi cepat kan jalannya kan. Kalau saudara tahu ini masih 10 kilometer, santai aja lah, kita jaga energi. Kalau dibilang dikit lagi kan mau cepat sampai. Ternyata kita jalan cepat 2,5 jam. Kalau orang yang sudah tahu jalannya santai sambil ngobrol ibu-ibu 5 jam. Ya, saya diberitahu oleh orang di sana. Saudara sekalian, mau mengeluh seperti apapun, no turning back. Betul nggak? Hati mungkin kesel kan, sedikit lagi 1 jam lebih. Lalu sekarang bagaimana? Mau balik lagi ke Pontianak? Perjalanan hidup kita no turning back. Kita mungkin mengalami pergumulan, perjalanan yang panjang, tapi Tuhan sudah memulai pekerjaan yang baik dalam hidup kita. Dari mati kita dibangkitkan. Sekarang ada proses pemulihan. Tentu ada sakitnya, ada lelahnya saudara sekalian, ada air matanya, ada pergumulannya. Jadi orang tua juga begitu, jadi suami juga begitu, jadi istri juga begitu. Mau balik lagi? Impossible. Tuhan sudah mulai pekerjaan baik, dia pasti menggenapinya sampai pada hari Tuhan. Seluruh hidup kita adalah perjalanan misi. Tuhan mau kita selesaikan sesuatu dan jangan kembali. Kita harus terus maju saudara sekalian. Kita ingat ya, bagaimana Tuhan memimpin kita dalam perjalanan hidup. Dari mati rohani, terpisah dari Tuhan, hidup hanya bagi diri, untuk diri, oleh diri. Tuhan dengan anugerahnya yang besar, kata Rasul Paulus ya, menghidupkan, membangkitkan kita bersama dengan Kristus, bersama dengan melalui kuasa kebangkitan Kristus, sampai kita bisa lahir baru, seperti bayi kita rindu akan firman Tuhan, kita haus akan Tuhan, cari kehendak Tuhan, ada tujuan hidup, dan dalam proses ini Tuhan terus pulihkan gambarnya yang rusak dan berkeping-keping, sampai kita pelan-pelan merefleksikan keindahan Tuhan. Saudara sekalian, kita punya broken life ya. Setiap kita itu broken life ya. Tidak ada di antara kita yang hidupnya itu mulus. Semua kita lahir dalam dosa, besar dalam dosa, diselamatkan oleh anugerah. Kita ada brokenness. Dalam relasi kita, dalam masa lalu kita, dalam hati kita. Tetapi ingat, tangan Tuhan pelan-pelan menyatukan, menyembuhkan brokenness ini. Supaya ketika orang melihat kita, mereka bisa melihat sedikit bayangan Tuhan Yesus. Kita masih dalam perjalanan menuju serupa dengan Kristus, Christ-like movement ya. Si movement saudara sekalian, movement menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Tetapi pelan-pelan karena kita sudah dikoneksikan dengan Tuhan, relasi kita dipulihkan, gambaran itu terbentuk. Dan Tuhan sudah mulai pekerjaan yang baik itu. Saudara, kita rindu juga di bulan misi ini ketika kita belajar tentang you have been made alive. Kita ingat ketika kita membawa kabar baik kepada orang yang belum percaya. Kita ingat betapa indahnya kalau mereka juga bisa mengalami dari mati ke hidup dan gambar Allah dipulihkan. Saudara, sukacita seorang ayah atau ibu adalah bukan sekedar punya anak ya, tapi lihat anaknya berubah dan bertumbuh. Dulu hanya bisanya terima. Sekarang bisa belajar memberi kepada orang tua. Dulu gak pernah ngomong terima kasih. Kalau ngomong pun dipaksa. Sekarang bisa dari hati tanpa dipaksa ngomong terima kasih. Xie, thank you. Itu sukacita terbesar. Dan kalau kita juga diubahkan oleh Tuhan dari dalam, itu sukacita bagi Tuhan. Dan kalau kita bawa Injil kepada jiwa-jiwa terhilang, lihat mereka diubahkan oleh Tuhan, itu sukacita bagi kita dan bagi seluruh sorga. Biarlah kita tetap teguh dalam perjalanan hidup ini saudara sekalian. Perjalanan hidup kita adalah perjalanan misi Tuhan. Tuhan sudah mulai dengan baik, Tuhan pasti akhiri dengan baik pada harinya, pada hari Tuhan.